Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di chapter 21 tentang mengelola komunikasi digital, online, media sosial, dan seluler. Nah, kali ini materi terakhir. Jadi pertemuan setelah ini kita tidak ada Google Meet, tapi dari materi ini nanti tetap akan ada kuesioner. Kuesioner ini sama kayak biasanya akan ada pengayaan materi, jadi kayak recall materi lagi teman-teman yang dapatkan dari materi ini itu apa, terus juga sekaligus sebagai absen ya, seperti biasa. Nah, di pertemuan kali ini saya tidak akan terlalu banyak lagi. Ini penjelasan atau pelengkap dari materi kemarin. Aslinya ini di apa namanya? Silabi itu tidak ada, tetapi ketika ini tidak saya sampaikan, ini akan kurang pas rasanya karena dari kemarin kita setiap komunikasi pribadi atau komunikasi massa, kita selalu menyinggung tentang komunikasi online. Sebenarnya komunikasi online ini sama, basicnya sama kayak kemarin. Massa sama pribadi itu kan, konteksnya ini seperti kayak caranya saja. Jadi kayak dia sebagai medianya saja. Kemarin juga banyak sekali kan kita bahas tentang media-medianya. Nah, kita coba bahas lebih lanjut. Apa yang akan kita pelajari kali ini ada 4 tema utama. Yang pertama, ada pro dan kontra pemasaran online. Pemasaran online ternyata juga ada negatifnya juga pasti ada, semuanya ada positifnya dan negatifnya. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana perusahaan dapat melakukan kampanye media sosial yang efektif. Caranya yang efektif gimana sih melakukan iklan atau promosi atau kampanye melalui media sosial. Selanjutnya apa saja tips untuk menikmati promosi word of mouth, dari mulut ke mulut, promosi mulut ke mulut yang positif. Lalu selanjutnya apa pedoman penting untuk pemasaran seluler, yaitu mobile marketing. Mungkin di sini tidak akan saya bahas materi secara detail apa itu WOM, apa itu pemasaran online, apa itu mobile marketing, pengertiannya atau apa itu tidak. Cuman dari sini teman-teman harusnya paham, harusnya tahu sebenarnya yang kita bahas ini adalah cara kita menjangkau orang. Misalkan kita sebagai perusahaan, kita menjangkau orang itu seperti apa. Kalau misalkan kita sebagai konsumen atau calon pelanggan, ketika kita meraih pelanggan atau kita meraih perusahaan itu seperti apa, atau kita meraih pelanggan yang lain itu seperti apa, kayak gitu ya. Next. Kalimat pertama di sini, komunikasi pemasaran semakin meningkat sebagai semacam dialog pribadi antara perusahaan dan pelanggannya. Ini juga menyangkut semuanya ya, menyangkut komunikasi massa, komunikasi terintegrasi, terus juga komunikasi pribadi. Karena dialog pribadi antara perusahaan dan pelanggannya, maka dibutuhkan sesuatu alat yang bisa menjangkau, yang merasa si pelanggan ini itu menjadi bagian dari perusahaannya. Bagaimana sih kok bisa perusahaan yang tidak menjangkau langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan pelanggan kok si pelanggan bisa merasa menjadi dirinya sendiri? Yaitu bisa dengan cara kita inputkan nilai-nilai dari perusahaan. Jadi kayak misalkan perusahaannya itu sporty, perusahaannya itu suka tantangan. Nah, kita mengkomunikasikan itu dengan cara apa? Melalui online marketing, melalui sosial media atau apapun yang bisa langsung datang ke pelanggan atau langsung bisa diterima oleh pelanggan seperti itu. Selanjutnya, perusahaan tidak hanya harus bertanya bagaimana kita menjangkau pelanggan kita, tetapi juga bagaimana cara pelanggan menghubungi kami dan juga bagaimana pelanggan saling menjangkau. Jadi tidak hanya up to down atau dari atas ke bawah gitu ya, dari ibaratkan si perusahaannya ini yang produsennya itu di atas gitu ya. Bagaimana hanya dari atas ke bawah. Kalau misalkan komunikasi massa menggunakan iklan di televisi, itu kan hanya dari perusahaan menjangkau ke pelanggan. Jadi pelanggan hanya menerima informasi kayak gitu kan. Tidak ada feedback timbal balik atau komunikasi yang interaktif itu nggak ada. Kalau misalkan lewat baliho, kemarin kan kita ada beberapa bahas ya baliho, terus juga brosur atau apa itu tidak ada interaktif. Kalau komunikasi pribadi, ya itu adalah konteksnya yang sangat interaktif tetapi lebih ke, personalize banget. Si perusahaannya itu mempersonalisasikan si pelanggannya ini sebagai, bagian dari,
perusahaannya. Cuma di dalamnya dia itu tidak hanya, mencakup, informasi dari perusahaan ke pelanggan, tetapi bagaimana men-treatment pelanggan itu kayak seolah-olah, "Ini loh aku ada untuk kamu," seperti itu. Itu yang komunikasi pribadi. Lah, di sini ini, kalau misalkan, apa namanya, sosial media atau komunikasi digital itu memungkinkan si perusahaan itu, atau si pelanggan ini bisa menghubungi ke perusahaan secara langsung atau antar pelanggan ini mereka bisa saling terhubung. Nah, nanti kita bahas, nanti belakang tuh ada. Nah, dalam bab ini dibahas bagaimana si pemasar ini menggunakan pemasaran online atau media seluler dan, media sosial untuk menciptakan pelanggan yang setia. Tujuannya ini adalah, membuat si pelanggan ini yang awalnya kalau mungkin media massa atau apa itu kan mengingatkan ya, kalau kemarin yang, komunikasi pribadi itu, tujuan utamanya itu purchasing. Nah, kalau ini lebih ke setia, membangun merek yang kuat dan menghasilkan keuntungan. Jadi, kata kuncinya itu setia dengan mereknya yang kuat, brand yang kuat, brand equity yang sangat kuat, kayak gitu itu caranya bisa menggunakan ini. Nanti di bagian paling akhir kita bisa lihat ada satu contoh yang satu brand, nama brand itu bisa runtuh hanya dengan 2 detik. 2 detik atau mungkin tidak ada dari 10 detik lah. Hanya dengan 10 detik itu bisa rugi triliunan rupiah. Nanti kita akan coba bahas. Nah, di sini juga dibahas juga topik yang lebih luas yaitu tentang pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Next. Nah, yang pertama adalah online marketing. Dari sini kita coba lihat, dengan beragam pilihan komunikasi online, perusahaan dapat mengirim informasi atau pesan yang dapat disesuaikan dengan konsumen yang mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Dapat menyesuaikan pencarian dan dapat menyesuaikan lokasi web iklan sesuai dengan produk yang dipasarkan. Jadi kayak yang pertama nih ya, beragam pilihan komunikasi online, mengirimkan informasi atau pesan yang dapat disesuaikan dengan konsumen. Kayak misalkan, kita menggunakan website. Website itu, ada yang namanya backlink. Nanti tak ceritain lagi backlink itu apa. Jadi dalam sebuah website di dalamnya itu ada konten. Kontennya itu, gini, di website itu kan ada yang bagian kiri kecil, tengah besar, atau kanan kiri kecil, atau dibagi cuma 2 bagian. Yang website kalau di desktop ya, kiri besar, yang halamannya agak besar gitu, tulisannya besar, yang kanan kecil itu. Atau di header-nya, atau di footer-nya, atau di bagian mana, atau kalau mobil seluler ya cuma bagian lurus gitu aja. Nah, di dalam website itu kan kita bisa menemukan informasi di dalamnya yang tentang produk kita atau iklan produk lain atau informasi-informasi yang lain. Kayak misalkan nih, untuk menarik pelanggan, misalkan produk kita tentang minuman berenergi. Minuman berenergi itu biasanya digunakan oleh orang olahraga. Nah, di dalam website kita menyediakan satu artikel atau informasi di mana olahraga itu penting, bla bla bla, informasi tentang olahraga apapun lah, berita tentang olahraga atau apa. Nah, di situ produk kita itu sebagai, header utamanya dia. Misalkan kita sebagai contoh Extra Joss, kita mengendorse Liverpool gitu ya. Liverpool kan dia olahraga gitu kan. Minum Extra Joss itu biar bisa sehat. Nah, kita menginformasi tentang Liverpool atau informasi tentang olahraga yang lain lah. Nah, tapi di situ kan ada produk kita Extra Joss. Nah, sesuai gitu kan karena Extra Joss untuk kesehatan, untuk orang olahraga, habis olahraga, bla 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 seperti itu sesuai. Nah, terus menyesuaikan pencarian. Nah, misalkan ada yang namanya, yang teman-teman pasti sudah sering dengar namanya search engine optimizer. Bagaimana mengoptimalisasi, mesin pencari itu agar langsung datang ke produk kita, langsung datang ke website kita, langsung datang ke perusahaan kita. Kayak misalkan tadi tentang minuman olahraga gitu. Nah, kayak gitu bisa nyari seperti itu. Atau informasi tentang olahraga, informasi apapun tentang olahraga. Nah, di website itu kita tampilkan, itu produk kita juga bisa, dompleng di sana, itu bisa jadi laku lagi. Jadi online marketing itu tidak hanya cara kita menjual ke orang, memperkenalkan, enggak, tapi bagaimana kita menggunakan cara-cara tadi, kayak tadi itu yang tidak secara langsung, tetapi dia itu bisa membangun. Karena sekarang kalau orang, berpikir tentang olahraga,
nyari informasi tentang olahraga terbaru, misalkan hasil hasil pertandingan antara Spanyol dan apa namanya yang kemarin baru ketemu itu. Atau mungkin Portugal dengan Jerman atau Portugal dengan Prancis gitu malam ini, terus headline kita itu paling tinggi itu. Nah, di situ terus ada produk kita itu kan seolah-olah produk Extra Joss itu yang paling up to date seperti itu. Nah, caranya gimana sih ini mengoptimalkan itu? Nah, nanti kita coba bahas di setelah ini. Terus juga dapat menyesuaikan lokasi web iklan sesuai dengan produk yang dipasarkan. Kalau tadi kan berdasarkan kriteria pelanggan atau berdasarkan kriteria produk kita yang sesuai dengan olahraga atau apa gitu kan ya. Nah, ini berdasarkan dengan lokasi. Ya, misalkan berdasarkan lokasi itu tentang apa? Ya, misalkan kalau apa ini? Kalau di Jawa Tengah atau di Jakarta gitu ya, mungkin yang lagi hits itu minuman apa namanya di Jakarta apa yang lagi hits ya mungkin ya. Kurang tahu kalau mungkin di Pekalongan ya badai gitu ya. Mungkin ya, Pekalongan badai atau mungkin jadi misalkan ada satu produk tertentu yang dia lagi digandrungi di satu daerah tertentu gitu. Misalkan di Bandung itu kicimpring gitu ya, nyari kicimpring Bandung, oh nah dapatnya kicimpring family ya gitu-gitu misalkan contohnya lah. Jadi iklannya itu sesuai dengan produk kita. Ini online marketing itu bisa. Bedanya dengan media massa atau apa namanya pribadi itu kayak eh, lebih medianya lah, lebih medianya untuk menyasar dengan kriteria itu. Caranya menggunakan apa? Ada 4 ini. Untuk online marketingnya ada 4 ini. Pertama itu website. Nah, di sini pengunjung akan menilai kinerja situs berdasarkan kemudahan penggunaan dan daya tarik fisik. Website teman-teman pasti sudah tahu. Website itu bisa diisi berbagai macam eh, apapun lah bisa dimasukkan di sana. Website itu kan kayak rumah atau alamat rumah. Nah, di alamat rumah itu rumahnya diisi apa aja itu kan bisa diisi tempat jualan langsung, diisi informasi, diisi gambar-gambar, diisi video, diisi apapun lah di sana itu bisa menggunakan HTML. Jadi HTML itu nanti bahasa HTML sekarang udah HTML5 kalau nggak salah. Bahasa HTML5 itu kita ngetik gitu. Terus nanti di tampilan webnya kita simpen, terus kita hosting. Nah, di situ kita misalkan ya kita bikin bahasa HTML nih, body, terus kanan kiri semuanya itu menggunakan warna, gambar, insert gambar, ditaruh dalam satu folder itu semuanya menggunakan bahasa HTML. Atau mungkin yang JavaScript, ada macam-macam lah caranya JavaScript, HTML atau CSS itu cascading style sheet ya. Cascading style sheet itu bagaimana penataan webnya itu. Kalau HTML ini lebih ke bahasa tampilannya, kalau cascading style sheet itu model tampilannya, kalau JavaScript itu lebih ke bagaimana kita di website itu bisa interaktif. Nah, interaktif itu menggunakan misalkan kayak ada tombol terus ke bawah itu namanya saya dulu pernah dapat. Nah, kebetulan saya dulu SMK, terus saya juga apa namanya tertarik suka lah dulu tentang website ini, tapi itu udah zaman tahun 2008 udah ketinggalan. Tapi kemarin saya sempat ikut ada namanya decoding itu juga bikin website ini. Lumayan lah udah bisa bikin website saya kemarin, cuman nggak saya lanjutin karena itu kerjaannya orang developer front end sama back end developer itu. Nah, di website ini teman-teman itu bisa menjadikan website sebagai alat untuk menaikkan merek. Contohnya kayak gini. Ini sudah sangat jamak dan sudah sangat familiar. Teman-teman misalkan produk sudah terkenal Coca-Cola atau ini bocoran atau mungkin produk yang lain misalkan batik Konita atau batik apa gitu yang sudah paling terkenal di sini ya misalkan di Pekalongan. Oh, misalkan apa gitu batik apa? Atau mungkin batik biasa tapi dia sudah ada websitenya. Nah, jadi website ini kayak seolah-olah orang tuh pandangannya, wah ini batiknya ini serius nih sudah ada websitenya misalkan eh, feunikal.com, batik FE gitu atau batik apa gitu udah ada websitenya, tampilannya bagus, terus orang bisa berinteraksi. Nah, itu kan seolah-olah menaikkan batiknya walaupun orang belum tahu ya. Orang belum tahu produknya seperti apa, coraknya seperti apa. Tapi kalau sudah ada ininya, wah ini berarti serius nih kayak gitu. Itu website. Nah, Search ads ini komponen penting dari pemasaran online adalah iklan pencarian berbayar atau iklan pay per click. 35% dari semua pencarian dilaporkan untuk pencarian produk atau layanan.
Search ads itu kalau di Google misalkan Google Ads ya, kalau misalkan kita nyari tentang, eee, batik Pekalongan gitu yang muncul itu siapa paling atas. Nah itu kita bisa bayar Google. Kita bayar Google, nembak namanya itu kalau misalnya kita tuh nembak nembak mesin pencarian atau nembak query atau nembak, eee, nembak apa namanya ya, nembak kata lah kayak gitu, nembak kata pencarian. Misalkan kita nembak kata tentang batik Pekalongan gitu. Kita bayar per bulan itu misalkan 1 juta atau bayar per minggu 1 juta. Jadi kalau ada orang nyari batik Pekalongan, kita minta, eee, ada kriterianya tuh caranya di sana bayarnya untuk apa gitu kan. Apa namanya itu kita bisa, apa namanya, web kita atau toko kita atau lokasi lokasi perusahaan kita itu bisa ditampilkan di yang paling atas, tapi kita bayar. Caranya kita bayar ke Google atau kita bayar ke siapa itu dengan menggunakan search ads. Tapi nanti ada caranya menggunakan SEO, search engine optimizer itu, kita nggak perlu bayar tapi kita bisa naik di atas. Kalau search ad ini otomatis. Search ad otomatis teman-teman paling atas gitu kan hasil di sana biasanya iklan gitu kan. Nah, diiklankan. Iklan. Kita nyari apa terus di atasnya tulisan diiklankan. Dia yang paling atas dia satu atau dua atau tiga tiga biji yang paling atas itu biasanya iklan. Nah, bawahnya itu baru yang alami menggunakan SEO. Caranya menggunakan SEO gimana? Nanti saya kasih sedikit bocoran. Selanjutnya display ads. Iklan bergambar atau iklan spanduk adalah kotak persegi panjang kecil yang berisi teks atau gambar yang dibayar perusahaan untuk ditempatkan di situs web yang relevan. Contohnya kalau misalkan yang paling banyak ini, yang paling banyak. Kalau teman-teman tahu sekarang menjamur berita, jadi web-web berita itu yang berisi tentang berita-berita. Nah, di situ salah satu penghasilan mereka tuh ya dari ini display ads ini. Jadi mereka menyewakan tempat atau apa namanya di badan websitenya itu, di badan websitenya dia itu ada beberapa tempat di situ, kita bisa bayar tempat itu, nyewa lahan di situ untuk menampilkan produk kita. Jadi di display ads itu misalkan di bagian atas, misalkan detik.com, kadang di bagian depan itu kan langsung muncul gitu kan ya, pop up itu, pop up iklan itu. Itu juga salah satu termasuk dari display ads, atau kalau yang itu kan muncul-muncul lah. Misalkan di bagian kanan itu ada bagian kecil kanan sebelah atas gitu, kita bisa nempelkan, produk kita di sana gitu ya, bayarnya agak lumayan mahal kalau si websitenya itu ratingnya sudah tinggi. Cara melihat website rating tinggi, nah nanti saya lihat, tak kasih lihat juga ada beberapa salah satu contohnya. Oh websitenya ini, poinnya berapa atau apa ya namanya ya, Google Rate-nya gitu apa begitu, istilahnya tuh itu. Saya udah lupa, udah agak lama nggak pakai. Tapi dulu saya sempat, sama teman saya tuh bantu yang pas waktu saya di Jogja, teman saya orang Pati, dia itu kalau misalkan kamu nyari, bibit kelapa kopior atau bibit kelapa kopior Jogja atau bibit bibit tumbuhan, bibit buah Jogja itu punya dia masuk paling atas sampai sekarang. Kalau yang, terakhir itu email. Email ini ya biasa kayak kemarin kita sudah bahas tentang komunikasi pribadi. Online email ini lebih ke kalau kita mengirimi, apa namanya, penawaran ke orang. Kemarin sudah saya bikin contoh ya, ada beberapa teman yang mendapatkan email tapi tidak sesuai dengan preferensi, makanya dia diabaikan. Ini salah satu contohnya. Nah, kita coba bahas ini yang selanjutnya ya, next. Frequently used tools for online marketing. Di sini ada dua yang paling kiri, Google Analytics dan Google Webmaster Tool. Terus ada lagi 4 yang sebelah kanan. Saya coba ceritakan sedikit tentang dua alat ini, Google Analytics dan Google Webmaster Tool. Ini yang harus dipunyai ketika kita mempunyai website. Kita punya website nih, kita punya halaman misalkan syaifulafa.com, website syaifulafa.com. Nah, di situ kalau kita pengen melihat apakah web saya ini sudah layak, sudah bagus, tidak ada kesalahan atau apa namanya, intinya itu sudah proporsional untuk dijadikan sebagai halaman muka dari produk kita, halaman muka dari perusahaan kita. Masuk urung sih, nah itu pakainya Google Analytics dan Google Webmaster Tool. Gunanya macam-macam. Di sini Google Analytics Webmaster Tool itu salah satunya. Ngecek nih apakah ada apa namanya bahasa HTML-nya yang kurang cocok, itu kita bisa lihat di sini. Terus juga memperbaiki yang harusnya body atau yang harusnya itu
eee, sebagai paragraf, huruf besar, huruf kecil, warna, atau mungkin penyesuaian komposisi body note, apa dan yang lain itu bisa menggunakan Google Analytics dan Webmaster Tool ini. Juga bisa kayak misalkan backlink. Nah, tadi yang saya ceritakan. Backlink ini contohnya yang di sebelah tengah, yang bagian bawah itu yang kayak gambar rantai itu namanya backlink. Apa sih fungsi backlink? Nah, ini. Ketika kita punya web informasi di dalamnya, misalkan tentang batik, batik cap khusus atau sarung batik, misalkan sarung batik Kanjeng, misalkan saya punya teman itu namanya dari di Wonobringgo itu dia punya web juga. Dulu pas awal-awal dia bikin juga saya sempat sering main ke tempatnya itu. Misalkan saya punya batik Kanjeng, sarung Kanjeng misalkan kayak gitu ya. Nah, di satu informasi web, di dalamnya itu saya kasih gambar. Gambarnya itu di dalamnya kan bisa kita kasih hyperlink. Ini kalau yang nggak pernah, apa nggak pernah megang web juga pasti pusing. Tapi ya dengerin aja lah. Di gambar itu kita kasih backlink, backlink-nya itu masuk ke dalam halamannya dia lagi tentang sarung kanjeng. Jadi kayak seolah-olah ketika kita ngeklik satu alamat, di dalamnya itu ada 3 sampai 4 alamat lagi yang di dalam seolah-olah kita sudah mengeklik 4 kali. Kayak gitu. Jadi kita ngeklik sekali itu kayak bisa terhitung 4 kali. Kita misalkan ngeklik gambar, kita ngeklik ke sana lagi, terus ngeklik huruf, ngeklik apa itu ada namanya backlink. Backlink ini dia itu kayak bekerja mensupport nyundul nyundul si halaman webnya itu biar, naik ke atas. Nah, kalau backlink di dalam satu alamat misalkan saifulafa.com di dalamnya itu kan bisa berisi banyak halaman. Bisa halaman informasi, informasi yang setiap hari saya update gitu kan bisa di-archive gitu kan. Semakin banyak saya ngisi dengan keyword-keyword yang saya, apa namanya, tentukan, misalkan saya dari awal sudah pengen nembak, sarung batik gitu misalkan. Atau misalkan sarung kekinian, nah misalkan di situ sarung kekinian. Jadi setiap saya posting itu saya memasukkan kata-kata sarung kekinian itu banyak, terus juga saya kasih backlink lagi dari sarung kekinian itu saya kasih backlink lagi. Nah, pakai backlink ini. Nah, ini bisa dicek melalui Google Analytics juga bisa dicek menggunakan Google Webmaster Tool. Nah, backlink ini fungsinya dia itu bisa membantu menaikkan si halaman web kita itu menjadi, eee kayak misalkan kita mau nyari sarung kayak gitu ya. Tadi kan kita yang, sasar adalah sarung kekinian atau sarung batik. Ketika kita sudah menyasar sarung dan kata-kata sarung ini sudah naik tinggi, itu bisa jadi nanti halaman kita yang akan muncul paling atas. Nah, bagaimana caranya kita membidik kata kunci? Nah, di yang tengah atas itu ada Google Trends. Nah, Google Trends ini itu kita bisa mencari trending yang lagi dicari di Indonesia misalkan atau di lokasi di Jawa Tengah gitu misalkan kita nyari sarung, yang berhubungan dengan kata-kata sarung tuh apa sih kayak gitu yang paling banyak dicari. Atau misalkan kalau dulu saya bikin namanya bibit ikan gitu, pakainya Google Trend. Ternyata misalkan bibit ikan nila gitu ya, oh ternyata yang paling banyak nyari itu orang Kalimantan. Nah, dulu itu saya nyasarnya menggunakan Facebook. Nah, bedanya kita ketika menggunakan Facebook atau menggunakan Shopee atau menggunakan marketplace yang lain ya Instagram atau apa gitu ya. Nah, itu kita harus selalu posting setiap hari untuk agar orang itu bisa mengenali kita, agar kita bisa menjangkau pelanggan. Nah, ketika kita udah bidik nih, misalkan kita bidik tentang bibit bibit nila dulu waktu saya bibit ikan nila gitu ya, bibit ikan nila Jogja gitu ya. Saya bidik itu, kalau kita mau posting di Facebook, posting di Instagram itu kita harus selalu posting tuh. Atau kita melihat jam-jam tertentu, misalkan kalau di Instagram kita punya produk makanan ya antara jam 11 sampai jam 1 siang atau jam, 7 sampai jam 9 malam. Setiap hari itu bisa atau kalau pas hari libur, Sabtu Minggu lebih banyak di Facebook misalkan karena ibu-ibu atau, demografinya yang kita sasar itu apa, jadi bisa kita lihat, kayak gitu. Nah, tapi kita harus posting terus itu setiap minggu agar kita bisa naik ke sana, agar misalkan kita, menyasar satu kata itu kita bisa naik ketika dicari. Tapi kalau ketika menggunakan SEO, Search Engine Optimizer ini, teman-teman tidak perlu tuh, apa namanya, tiap hari posting, tapi ini agak lama. Jadi bedanya gini, kalau teman-teman di Facebook, di Instagram, atau di Twitter, atau di Shopee gitu, sekali menggunakan iklan, sekali menggunakan apa namanya, sekali menggunakan kata kunci, kita naik 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 bayar,
kita langsung bisa menjangkau nih. Cuman nggak bertahan lama, paling sehari, 2 hari, 3 hari, kita turun lagi. Kita harus posting setiap hari dan kita harus, balesi pesan, kita harus, eee, berkomunikasi dengan pelanggan kita setiap hari. Tapi ketika menggunakan Search Engine Optimizer ini dan teman-teman mempunyai satu website yang bagus, desainnya apa nanti, setelah ini kita akan bahas 7 yang, penting ketika, 7 yang penting di dalam desain website itu apa, nanti ada bahas ini. Ketika kita sudah punya yang bagus, kita paling cukup mengelola selama 1 bulan. Nah, jadi selama 1 bulan itu kita isi website kita dengan Search Engine Optimizer ini dibantu oleh yang namanya SEO Quake. Nah, yang atas hijau kanan itu ada SEO Quake itu. SEO Quake ini dia itu ini yang jadi mungkin kalau yang lain-lainnya ini teman-teman sudah pasti tahu. Kalau yang bawah itu kan Google My Business. Google My Business itu kalau teman-teman bikin website tapi nggak perlu website. Website sendiri yang disediakan Google, Google Business, Google My Business, nah itu bisa dinaikkan. Nah, SEO Quick ini yang jarang orang tahu. Nah, SEO Quick ini nih membantu. Jadi kayak misalkan kita nyari bibit ikan nila, di situ ada tuh. Seret, ada 5 tertinggi di atas. Nah, 5 tertinggi di atas di web paling atas itu udah ada tuh tulisannya. Nilainya berapa poinnya, misalkan 5.000 atau 7.000. Intinya kalau 5.000 sampai 7.000 gitu misalkan sudah menjangkau 7.000 orang setiap menit misalkan. Jadi dia itu sudah sampai ke sana lah levelnya atau backlink-nya itu jumlahnya sudah sampai misalkan ratusan ribu backlink. Nah, itu bisa powerful sangat tinggi. Nah, SEO Quick ini tuh bisa melihat web kita itu sudah sampai di level mana kayak gitu. Nah, SEO Quick ini juga membantu bagaimana kita caranya menaikkan web kita. Nah, misalkan kita sudah mengisi itu nanti, untuk informasi lebih lanjutnya, bisa dicarilah bagaimana meningkatkan website kita dengan Search Engine Optimizer ini. Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh caranya naik apa namanya, keyword-nya ini, kita isi itu ya, kita isi website kita dengan sesuatu yang berbau produk kita dengan mungkin sebulan lah kalau kita bekerja dari pagi, siang, sore, malam bekerja kita isi gitu konten, terus kita isi konten, kita isi backlink, terus kita isi apa namanya, eee, dengan informasi-informasi mungkin kalau dikerjakan sendiri nih ya, dikerjakan sendiri, rajin, sebulan itu mungkin teman-teman sudah bisa naik ke level 1 sampai, 5, mungkin 5 besar, level nasional. Itu sudah bisa kalau menggunakan search engine teman-teman. Kalau mungkin lebih cepat lagi 2 minggu gitu juga mungkin bisa naik, cuman emang masih kurang tetap. Biasanya itu sampai sebulanan lah rata-rata. Kalau teman saya dulu sampai 3 bulan. Tapi sekarang mau nyari keyword apa gitu yang kita sasar gitu. Kalau dia itu dulu bibit apa itu dulu bibit bibit buah apa bibit pohon gitu, bibit kelapa kopior gitu. Ya, Indonesia itu kalau di Jogja itu dia pasti muncul. Itu salah satu keunggulannya Search Engine Optimizer. Tanpa kita harus melakukan posting-posting yang tiap hari. Kalau kita menggunakan Google atau Facebook kita harus posting itu setiap hari. Kalau enggak ya kita hilang. Itu bedanya itu. Shopee ya kita harus live tiap hari. Tapi kalau enggak kita hilang. Tapi memang itu sangat powerful untuk jangka pendek. Tapi kalau SEO ini sangat powerful untuk jangka panjang tetapi juga prosesnya panjang. Itulah bedanya. Nah, Google My Business ini yang dibantu untuk website kita gratis dari Google. Salah satu contohnya ini kalau teman-teman cari di Jogja, Bandeng Cabut Duri Jogja. Nah, itu punya saya tuh udah ada di sana. Saya pakai Google My Business, terus Google Trend-nya juga saya cari. Punya saya itu walaupun baru di situ tuh udah di kedua, poin kedua. Teman-teman nyari di situ ada Aranavis. Nah, itu udah punya saya itu, teman udah nggak pernah saya jual. Sekarang ini ada 7 kunci utama desain elemen dari sebuah situs web yang efektif. Dari 7 desain ini tuh harus ada di dalam website teman-teman kalau emang mau websitenya untuk efektif untuk dijadikan sebagai pemasaran digital. Pertama, konteksnya dari tata letak dan desain. Karena orang pertama kalau tata letak desainnya udah semrawut, udah nggak bagus, itu sudah kepercayaannya hilang terus juga males bacanya. Nah, setelah konteksnya udah bagus nih, isinya di kontennya. Yang kedua adalah konten itu isi teks, gambar, suara, dan video yang ada di situs itu. Nah, baru tuh kalau orang kayaknya kelihatannya sudah oke, sudah bagus, tata letaknya simple, misalkan sesuai dengan produknya ya. Kalau produknya yang emang apa namanya populer atau produknya yang mungkin
spektakuler gitu ya, mungkin tampilannya menyesuaikan lah, baru isinya. Setelah itu, nah ini komunitas, bagaimana situs itu memungkinkan komunikasi pengguna ke pengguna, nggak hanya dari eh, sebagai produsen mengirimkan informasi ke konsumen, tidak hanya seperti itu, atau bagaimana konsumen menjangkau kita, tidak hanya seperti itu. Yang sekarang ini ya bagaimana si konsumen ini saling berhubung dengan konsumen, karena apa? Bisa jadi ketika konsumen itu mempunyai eh, apa namanya, kesan positif, disambungkan dengan kesan positif yang lain itu akan sangat mudah. Terus juga misalkan produk kita yang butuh apa namanya, penanganan spesial atau butuh tutorial spesial, misalkan menggunakan komputer atau menggunakan apa gitu ya. Nah, di sini kalau komunitas itu saling terhubung, orang-orang saling terhubung, mereka akan saling bertanya, caranya menggunakan itu bagaimana? Cara menggunakan ini tuh bagaimana? Nah, ketika orang-orang sudah saling terhubung ini, mereka akan terjalin secara sendirinya tanpa kita biayai, tanpa kita apa-apa kan. Mereka sudah merasa merasa memiliki seperti itu, merasa tergabung dalam organisasinya. Anggaplah contohnya salah satu merek sepeda Brompton. Nah, Brompton itu mereka beli, mereka saling berkomunikasi, ada namanya klub Brompton misalkan, sebetulnya seolah-olah mereka ini menjadi klub Brompton. Menaikkan produk kita tanpa harus kita bayar dan mereka juga mendapatkan pride. Itulah gunanya komunitas. Caranya bagaimana? Agak berat, cuman emang itu harus kita tempuh. Selanjutnya, kustomisasi, kemampuan situs untuk menyesuaikan diri. Jadi di situs itu kita tidak boleh kaku. Kita tidak boleh kaku, harus situsnya kayak statis gitu. Nah, itu juga tidak bisa. Karena orang itu mempunyai kebutuhan yang selalu berkembang. Orang mempunyai kebutuhan yang selalu berkembang, terus juga orang itu mempunyai kepuasan yang tidak akan pernah bisa terjangkau. Nah, selalu harus berkembang seperti itu. Bisa misalkan kayak kita pengen berkomunikasi dengan anak muda, nah gitu ya harus selalu bisa berinovasi. Terus yang selanjutnya kelima, komunikasi. Bagaimana situs memungkinkan komunikasi dengan pengguna atau dua arah. Jadi pengguna antar pengguna, pengguna dengan apa namanya, perusahaan dengan pengguna. Nah, itu harus selalu terjalin komunikasi yang bagus. Karena ketika web ini berhenti di situ ya sudah, komunikasi terputus, si pelanggannya pun juga akan terputus dengan produk kita. Terus koneksi, tingkat bahwa situs tersebut ditautkan ke situs lain. Jadi kita itu bisa naik nilainya, web kita itu bisa naik posisinya itu ketika web kita juga dicantolke karo apa namanya, ditautkan dengan web yang lain yang mungkin bisa jadi lebih populer. Nah, itu juga bisa mengangkat produk kita, mengangkat web kita. Transaksi, nah ini yang lebih lanjut ini, kemampuan situs untuk memungkinkan transaksi komersial ini yang sudah dinamis. Jadi di dalam situs itu kita bisa langsung beli, kita bisa langsung melakukan transaksi secara komersil. Ini akan lebih bagus meningkatkan nilai dari website kita. Nah, itu tadi tentang mengenai media online. Jadi seputar tentang media online itu berbeda dengan sosial media ya. Jadi perlu dibedakan nih. Media online biasa dengan website, dengan search ads, dan yang lain-lain itu seperti wadah. Wadah kita menampilkan wajah. Jadi wadah untuk menampilkan wajah dari perusahaan kita. Nah, kalau sosial media ini nanti apa namanya, digunakan 3 platform ini. Nah, itu kayak kalau tadi kan menampilkan wajahnya ya, kita tuh di sana kayak gimana. Nah, ini kayak mulutnya kita. Kalau tadi itu wajah, menampilkan wajah ya mungkin look ya, tampilan ya, mulai dari fisik gitu ya, kayak wajah, tubuh itu performanya seperti apa itu bisa dilihat dari website online tadi, search ads dan yang lain-lain, performanya tinggi, orangnya cerdas, kayak gitu ya, email itu. Nah, di sosial media platform ini kayak mulut kita untuk menjangkau orang-orang. Nah, cara kita berkomunikasi juga ada beberapa ya. Ini yang pertama, forum dan media komunitas. Kunci sukses dalam komunitas online adalah menciptakan aktivitas individu dan kelompok yang membantu membentuk ikatan di antara anggota komunitas. Kayak contohnya tadi Brompton atau mungkin yang lain. Misalkan eh,
apa ya, yang mungkin misalkan pecinta bir brand kayak gitu ya. Jadi pecinta bir brand itu membuat satu komunitas tersendiri di forum. Kalau dulu zaman saya mungkin, zaman saya kuliah sampai sekarang juga masih eksis, sampai zaman saya SMA kayaknya sudah ada itu, Kaskus, saya dulu juga lumayan. Komunitas Kaskus itu juga salah satu komunitas online Indonesia yang lumayan gede waktu itu. Sampai sekarang juga mungkin lumayan gede itu Kaskus itu. Atau mungkin sudah kalah ya dari media yang lain karena Kaskus bentuknya forum. Kaskus bentuknya forum yang seperti itu. Nah, di sini itu ketika Kaskusers, panggilannya gitu ya, Kaskusers, bertemu dengan Kaskusers yang lain itu seolah-olah memiliki gitu ya. Apalagi itu ini apa namanya? Beda, ini beda nggak ada konteksnya. Di situ Kaskus juga banyak itu dulu itu Rekber gitu ya, rekening bersama dulu juga awal-awal dari Kaskus itu. Banyak sekali lah contoh-contoh yang lain. Nah, komunitas-komunitas ini itu menjadi sangat apa namanya? Dibutuhkan untuk menciptakan loyalitas pelanggan dengan produknya. Kayak tadi contohnya misalkan para pecinta bir brand. Para pecinta bir brand dia membuat satu website, membuat satu komunitas yang di sana dia bisa saling berkomunikasi dan saling menguatkan misalkan informasi tentang keuntungannya, terus ada gathering, terus ada apa, membahas tentang ya atau sekedar kumpul saja, tapi di situ tuh menjadi seolah-olah bagian dari eh, produk itu, bagian dari organisasi itu sangat berpengaruh. Yang kedua blog. Nah, korporasi membuat blog mereka sendiri dan memantau blog orang lain dengan cermat. Blog yang populer menciptakan pemimpin opini yang berpengaruh. Ketika blognya itu sudah sangat apa namanya terkenal, sangat bagus, nah itu akan menjadi berpengaruh. Soalnya kayak gini, blog itu nggak hanya yang berupa blogspot gratisan itu enggak, tapi website berbayar pun juga namanya blog. Blog itu kan eh, satu halaman yang di itu berisi cerita, berisi tentang website. Ya, itulah namanya website. Nah, tapi blog ini lebih interaktif. Di situ kan kita posting, terus ada orang bisa komen di bawah. Banyak sekali sekarang. Mungkin kalau kita hanya sekedar tahu tentang Instagram atau Twitter atau Facebook. Nah, di luar sana itu banyak sekali media yang lain. Blogger itu juga cukup apa namanya? Rame juga ya orangnya walaupun tidak semasif kalau setiap orang pegang Instagram itu enggak semasif itu. Cuman mereka sangat setia. Itu bedanya. Blogger atau yang media komunitas itu mereka mungkin punya Instagram, punya Twitter juga atau punya yang lain juga Facebook juga mungkin mereka punya tetapi ketika mereka ada di dalam komunitas itu, blogger atau di dalam komunitas media komunitas itu mereka akan lebih menjiwai dirinya gampangnya seperti itulah. Ini rumah saya kayak gitu. Kalau di Instagram mereka hanya sekedar bersenang-senang atau apa tapi ketika di sana dia bisa serius, bisa yang benar-benar eh, membagikan informasi yang mungkin kalau di luaran itu berbayar atau mahal itu dia di sana berinformasi dengan yang lain. Nah, setelah dua media ini yang terakhir ini adalah social network. Jadi bagaimana dua ini itu bisa berkomunikasi dengan antar pelanggan atau berkomunikasi pelanggan dengan konsumennya atau pelanggan dengan perusahaan. Nah, di social network ini yang jauh lebih besar. Tidak dipungkiri zaman zaman saat ini semuanya itu bergantung pada ini. Berbeda dengan jajaran sosial, nah FB, Twitter, LinkedIn, IG, terus juga sekarang TikTok memberikan manfaat yang berbeda bagi pelanggan dan perusahaan. Facebook, dia itu punya kalangan sendiri, dia itu punya eh, keunggulan sendiri untuk siapa gitu. Facebook itu lebih ke orang-orang yang generasinya mungkin generasi apa ya, Y mungkin ya, bukan generasi X atau yang orang-orang 30-40 tahun ke atas lah yang mungkin zaman awal-awal Facebook dia udah mengenal internet. Kalau yang anak-anak lahiran 2000-an, 2005 gitu, mereka baru mengenal internet itu udah langsung dapatnya Instagram atau TikTok kayak gitu kan ya. Kalau sasaran kita konsumen-konsumen seperti itu, konsumen-konsumen yang generasi milenial atau generasi Z, Gen Z ya, kalau milenial masih mungkin Facebook masih banyak. Tapi kalau udah Gen Z itu yang anak-anak lahiran 2005 atau 2010-an mungkin. Oh 2005-an lah ya, antara 2000, 2005, 2010 masih kecil banget. 2005 sampai 2010 yang kira-kira 17 tahunan itu. Nah, itu kita sasarannya pasti menggunakan IG, Instagram. Atau yang terbaru menggunakan TikTok ini, yang TikTok ini juga sangat populer sekarang ini karena dia
sosial media yang juga impact-nya sangat tinggi. Karena anak-anak zaman sekarang sudah menggunakan sosial media semua, sudah menggunakan HP semua. Ada Twitter, ada LinkedIn. Kalau LinkedIn ini lebih ke orang-orang yang sudah profesional. Lebih banyaknya untuk menampilkan profil atau itu LinkedIn juga sebenarnya kalau mungkin yang teman-teman tahu powerful juga ini untuk digunakan sebagai pengiklan. Misalkan ya macam-macam perusahaan iklan macam-macam banyak tergantung. Nah, jadi social network ini, tiga ini dari sosial media platform ini mereka saling membantu meningkatkan nilai dari si perusahaan ini, kayak gitu. Nah, next. Nah, kalau yang ini word of mouth atau WOM, media sosial adalah salah satu contoh promosi dari mulut ke mulut secara online. Word of mouth ini itu lebih ke aktivitasnya. Kalau sosial media, media sosial tadi itu lebih ke alatnya. Media sosial ini juga salah satu eh, alat untuk melakukan word of mouth. Nah, salah satu bentuk word of mouth online adalah viral marketing. Disertasinya Pak Danang waktu S3 kemarin waktu kemarin S3 itu juga menggunakan viral marketing ini. Viral marketing itu apa sih? Ya, intinya sekarang lagi happening nih. Menggunakan word of mouth online akhirnya menjadi viral. Memang ini viral itu aslinya itu adalah word of mouth caranya. Nanti kita bahas coba salah satu contohnya yang paling akhir nanti kita coba bahas. Nah, di perusahaan internasional AT&T, AT&T itu kalau dulu teman-teman sekarang udah jarang kayak mungkin wireless atau apa itu banyak menemukan bahwa WOM salah satu pendorong paling efektif untuk penjualannya bersama dengan periklanan tanpa bantuan. Nah, beberapa merek telah dibangun hampir secara eksklusif dari mulut ke mulut. Sebenarnya ini juga salah satu tesis saya dulu tugas waktu saya S2 tentang word of mouth ini. Word of mouth ini itu efeknya itu tidak hanya jangka pendek, tapi juga bisa jangka pendek plus jangka panjang. Benar-benar sangat berpengaruh banget. Kita bisa naik tinggi, kita bisa turun terjerembab jauh banget atau bisa sangat bangkrut hanya dengan word of mouth. Makanya kalau dulu saya pernah cerita kita di pertemuan apa ya dulu itu ya, yang tentang bagaimana orang Korea itu dalam film-filmnya itu banyak mereka harus menjaga image-nya mereka karena ya ini ketika sekali saja image-nya turun, word of mouth di Korea itu udah sangat kuat karena apa? Komunitasnya mereka itu sangat terbangun dengan berbeda dengan negara-negara yang lain. Dari sekali negatif, dia bisa bercerita tentang negatif, udah semuanya orang nggak akan respect ke dia kayak gitu. Nah, bagaimana cara membentuknya? Nah, form dari word of mouth itu, mayoritas word of mouth tidak dihasilkan secara online. Mayoritas ini ya, menurut penelitian dari perusahaan ini di Amerika, Gallervay. Perusahaan riset dan konsultasi Gallervay mencatat bahwa 90% itu terjadi secara offline. Khususnya 75% itu tatap muka dan 15% melalui telepon. Itu offline, tidak secara online. Ini penelitian mungkin bukunya ini terjalin tahun 2016, dibikin tahun 2016 bukunya ini. Dia nggak tahu aja kalau 2021 ada fenomena word of mouth online yang bisa menghancurkan satu perusahaan rugi sampai triliunan rupiah. Hanya dari satu eksekusi orang yang dia sangat berpengaruh rugi triliunan. Bagaimana menciptakan? Nah, konsumen cenderung menghasilkan WOM yang positif dan berbagi informasi tentang pengalaman konsumsi positif mereka. Biasanya kalau positif itu dia akan lebih dibagikan ke online. Tapi kalau yang negatif itu biasanya dia disimpan sendiri atau negatif yang dibagikan ke orang itu biasanya dia dengar dari orang lain. Dia dengar dari orang lain negatif dia bisa membagikan. Tapi kalau dia punya kesan negatif sendiri, pengalaman negatif sendiri itu jarang. Ini menurut penelitiannya Gallervay dan perusahaan konsultasi Gallervay ini seperti itu. Lalu bagaimana cara mengukur efektivitasnya? Yaitu melalui informasi demografi atau proxy untuk informasi dan cookie. Perusahaan dapat memantau ketika pelanggan menulis blog, berkomentar, memposting, membagikan, menautkan, mengunggah, dan semacamnya. Jadi kalau ada orang melakukan beberapa catatan itu, nah itu dihitung sebagai word of mouth kayak gitu melalui online. Efektif nggak word of mouth kita? Positif berarti efektif. Nah,
word of mouth ini itu tidak hanya ketika kita menyasar atau menaikkan brand kita itu enggak, tapi misalkan kita pengen menyebarkan isu tertentu, namanya buzzing. Nah, di word of mouth ini juga ada isu buzz, B-U-Z-Z. Kalau teman-teman lihat di buku itu ada buzz. Nah, buzzer itu juga salah satu pendongkrak atau pemicu word of mouth. Buzzer itu kan seolah-olah kayak kita, nah itu dibahas sendiri tuh di buku. Teman-teman bisa baca lebih detail. Kalau saya ceritakan mungkin akan sangat miss karena ini tergantung dari pemahaman kita. Tapi saya ceritakan coba secara konteks luasnya. Buzzer itu dia itu bagian dari word of mouth, bagian dari viral marketing. Jadi oh ya, viral marketing, buzzer, terus apa namanya word of mouth itu mereka satu kesatuan. Intinya itu ya word of mouth itu. Bagaimana kekuatan mulut ke mulut. Bagaimana kekuatan word of mouth. Kalau itu kekuatan tikus gitu ya. Tikus itu kan menjalar gitu kan ya. Word of mouth. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita mengukurnya? Nah, ketika tadi sampai mana tadi? Oh ya, viral marketing dan buzzer. Nah, buzzer ini itu sekarang itu kayak seolah-olah kita itu punya banyak pendukung yang tak terlihat, saling tidak mengenal padahal mereka sama. Kayak kemarin contohnya si siapa itu namanya? UI, si Universitas Indonesia membuat satu tampilan. Dia itu yang disasar itu bukan tampilannya, tetapi omongan orang tentang tampilannya dia itu. Mungkin dia membayar 1-2 orang buzzer untuk mengomentari jelek. Itu untuk memancing orang yang lain untuk melakukan apa namanya? Kritik atau melakukan orang-orang lain untuk melakukan kontra kontra terhadap, "Oh, ini masa UI bikinnya seperti ini." Tapi ternyata itu memang efektif dan sudah direncanakan dan apa hasilnya? Benar, hasilnya orang akan tertuju kepada semua orang akan ke sana. Kayak si Unhas juga kan juga bikin itu kan. Si Unhas itu apa kemarin? Si internasional orang itu juga ada momennya ya gitulah ya. Ada momennya terus dia mendapatkan momen itu ditarik akhirnya dia jadi viral. Nah, itu semuanya itu adalah word of mouth, mulut ke mulut. Tapi nggak langsung karena dia menggunakan online. Jadi dia cerita ini di retweet, di like, terus diposting ulang di Instagram, di repost, dan yang lain-lain. Itu sebenarnya adalah salah satu cara tanpa kita menggerakkan tangan kita, informasi kita tuh bergerak sendiri. Itu adalah word of mouth. Tujuannya itu. Jadi kayak orang-orang membuat sesuatu yang viral. Jadi gini, ada orang yang emang dia sengaja viral, walaupun itu positif atau negatif, dia tuh sengaja viral karena emang dia pengen dibicarakan. Ketika dia sudah dibicarakan, exposure-nya naik, orang itu jadi akan lebih mengenal dia. Ketika dia bicara apa, orang akan eh, apa namanya memberi perhatian ke dia. Nah, ketika exposure-nya tinggi, udah dia akan mendapatkan endorse dari orang. Jadi sebenarnya kayak si siapa itu kemarin yang terkenal itu Aldi Taher apa itu ya sama tujuannya seperti itu ujung-ujungnya duit. Tapi itulah kekuatan dari marketingnya. Zaman sekarang itu positif negatif itu kan karena negatif di Indonesia itu lebih menyebar cepat, menyebarnya lebih cepat kayak gitu kan ya. Next. Nah, mobile marketing. Nah, kalau tadi itu ada sosial media dan bla bla ini adalah efek terakhir adalah mobile marketing. Pertama, dari ruang lingkupnya ya. Perangkat ini terikat secara unik untuk satu pengguna. Jadi HP ku ya karo aku ada HP ku adalah jiwaku. Mobile marketing itu yang menggunakan HP. Terus setelah itu selalu on karena biasanya dibawa kemana-mana. HP gue kayak jiwanya nggak lepas tanpa hari anak sekarang ya. Lepas dari HP itu udah kayak rasanya jiwanya separuh jiwanya itu lepas. Nah, memungkinkan untuk konsumsi langsung karena terhubung dengan sistem pembayaran. Nah, makanya apa namanya? Kombinasi antara Shopee dan mobile banking, misalkan BNI Mobile atau BCA Mobile itu adalah sesuatu yang sangat membunuh dompet kita. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah sangat interaktif karena memungkinkan untuk geotracing dan pengambilan gambar dan video. Jadi geotracking itu geographical tracking. Jadi kita ada di mana itu kan kita bisa men-tracking orang itu kan ya karena itu HP-nya selalu on dan selalu terikat, terhubung dengan internet.
Intinya mobile marketing itu mobile, ini ya, mobile itu sudah tidak bisa kita mau apa itu tidak bisa tersembunyi lah. Kita tidak bisa sembunyi dari apapun yang kita lakukan di situ. Nah, di sini membangun program MOM yang efektif. Nah, pemasaran yang bijaksana dalam mendesain situs yang sederhana, jelas, dan bersih, mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam pengalaman penggunaan dan navigasi. Lalu selanjutnya MOM lintas pasar. Nah, di pasar Asia yang maju kayak Hong Kong, China, Singapura, sama mana lagi tuh yang maju, Taiwan mungkin ya, itu menjadikan komponen utama dari pengalaman pelanggan. MOM ini menjadi komponen utamanya. Nah, di pasar berkembang itu kayak Indonesia, terus India, atau mana lagi itu, Thailand mungkin ya. Karena penetrasi ponsel pintar yang tinggi membuat pemasaran seluler jauh lebih menarik daripada yang lain. Jadi mobile marketing itu sekarang menjadi tonggak utamanya marketing. Ini salah satunya. Contohnya Coca-Cola. Kemarin habis digeser sama Cristiano Ronaldo, dia sudah hancur, turun sampai puluhan triliun, bukan ya, bahkan nggak miliaran tapi triliun sahamnya turun. Ini juga salah satu koreksi saya ya. Kenapa strategi Coca-Cola itu salah? Dia menjadi iklan di olahraga. Dia pengennya pengen menjadi sponsor utamanya di olahraga. Tapi apa dia harusnya sadar kalau Coca-Cola itu banyak gulanya dan dia dihindari oleh orang-orang yang sedang berolahraga. Kok dia malah ikut ke sana kan? Oke lah orang yang berpesta atau apa itu ke sana. Ya harusnya dia bisa memilih ya. Mungkin dengan cara yang lain gitu ya, bukan langsung yang di depan itu kan. Banyak orang yang nggak setuju gitu. Mungkin pro kontra di sana. Tapi bisa jadi ini merupakan salah satu strateginya Coca-Cola. Tapi strategi yang justru eksekusinya malah menjadi salah. Karena apa? Ya, efek dari word of mouth-nya orang-orang itu menggunakan mobile, dia langsung wah muni-muni Coca-Cola semuanya kayak gini-gini di EC, di bla bla bla. Akhirnya orang yang hidup sehat itu meninggalkan dan dia yang fansnya Cristiano Ronaldo kan kalau di Twitter atau Instagram itu kan terbanyak ya di dunia ya. Itu udah mungkin hampir seluruh penduduk dunia itu udah meninggalkan dia gara-gara itu. Orang tuh pengen sehat, nggak ada orang pengen sakit, gampangnya seperti itu kan. Ketika diiyakan oleh junjungan mereka, oh ini nggak bagus, dia lebih memilih air putih gitu kan. Wah itu udah langsung hancur. Padahal mungkin pemain-pemain yang lain ada yang kayak menjilat gitu ya, menjilat Coca-Cola itu kan. Ya salah satunya orang-orang dari China. Coca-Cola ini penjualan terbesarnya kan di China itu. Nah inilah bagaimana mobile marketing itu yang selalu terhubung dengan kita. Kita tidak bisa lepas dari sana, bahkan sejam sedetik pun itu menjadi salah satu sarana yang paling efektif bagi perusahaan-perusahaan. Salah satu contohnya Coca-Cola. Dia niatnya bagus, dia niatnya seperti itu, tapi ya ternyata nyatanya eksekusinya itu ya itu juga salah satu kesalahan dari Coca-Cola juga sih. Dia nggak mengantisipasi sampai ke sana. Nah, harusnya dia riset kalau pemain-pemain bola itu siapa aja sih yang nggak suka atau apa sih yang bisa sampai seperti itu gitu. Harusnya dia riset. Mungkin kalau cuma ditampilkan saja di belakang itu udah bagus ya, tapi kalau sampai di depan itu kan benar-benar bisa apa namanya bisa dirubah gitu ya, atau mungkin ditempel yang nggak perlu atau sebelumnya udah dikasih woro-woro nggak boleh dipindah gitu kan. Sudah kesalahannya sangat fatal ini. Didukung atau ditambahi dengan word of mouth-nya orang-orang menggunakan mobile, menggunakan HP, menggunakan semuanya sosial media hancur dia udah langsung. Karena ya itu tidak bisa ditanggulangi seperti itu kan. Nah, inilah efek dari marketing digital. Kalau dia misalkan bagus, efeknya positif, bagus kena. Contohnya apa ya yang bisa langsung benar-benar mencuat? Ya banyak sekali. Contohnya kemarin itu saya lihat di siapa itu ya? Orang TikTok terus di podcastnya Deddy Corbuzier sama Chef Arnold. Ada perempuan itu sepupunya Chef Arnold, dia itu jualan galon yang dari bebek itu, galon kecil yang kayak dari bebek itu. Dia baru posting aja itu udah terjual langsung 3.000 pieces. Itu kan berarti nggak sengaja tapi efeknya positif yang sangat tinggi. Nah itu yang positif sangat tinggi. Kalau yang negatif ini salah satu contohnya adalah Coca-Cola. Nah itulah plus minusnya. Dan itu bisa dibilang under control, bisa dibilang
out of control. Karena apa? Sosial media tidak bisa kita kendalikan. Omongan netizen itu paling benar, semuanya udah pokoknya terserah mau ngomong gimana ya udah itu. Nyatanya dunianya seperti ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya seminimal mungkin, sebisa mungkin kita mengontrol apa yang ada di opini mereka. Dengan cara apa? Ya kita bisa menampilkan dengan hal-hal yang bagus, dengan yang menjaga walaupun akhirnya kita nggak sengaja kena juga, ya itu adalah nasibnya. Jadi mungkin itu. Nah, di sini di chapter 21 terakhir, semoga aja bermanfaat. Ini adalah pertemuan terakhir, materi terakhir kita. Nanti akan ada kuesioner, juga ada kuesioner evaluasi khusus untuk pribadi saya. Semoga nanti ke depan bisa memberikan materi yang lebih baik. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah yang terakhir dari saya. Mungkin nanti akan kita pertemuan lagi di semester-semester selanjutnya dengan materi-materi yang lain. Untuk MPL semester ini cukup di chapter 21 atau chapter komunikasi digital. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.